Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimahullah, sedang terjadi yang keturunan berbahagia Fatihah untuk para masyayikh, para tuan guru dan para guru-guru sesama penduduk. Allah Subhanahu wa taala Allah yang firman wa yarhamu wa asna wasrahu wa yu'li darajatihi fil jannah wa umul Fatihah. Kedua sudah berbahagia Fatihah untuk almarhum ibu bapak atas dan semua jadi keluarga jadikan pada nama Allah dengan semua ibadahnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan dengan surga di alam nantinya bila berkata ila umul Fatihah. Setelah itu berbahagia Fatihah untuk keluarga atau warga masyarakat dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan kesabaran dalam kemudian serta keluarga tersebut dengan alam musafir atau rezeki memperoleh hewan. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dunia dan akhiratnya bi barakatillah ila umul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hamdahu awwala ayatin fi kitabi rahmatih wa ja'ala hamdahu akhira du'a'i ahli jannati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqu 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah wa syukurillah wa syukur kehadiran Allah azza wa jalla sehingga yang berkesenian nikmat kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga malam hari ini yang berkesenian baru berhadir di masjid tercinta ini dalam rangka melakukan kajian agama sebagai rutinitas setiap malam Sabtu Al-Asir Sabtu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan manusia-manusia pilihannya yang tatkala menerima anugerah berupa nikmat dan segala macam kebaikan, maka mereka senantiasa memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala Nabi Nuh alaihi salam ini selamat dengan banjir bandang, maka Allah ceritakan Nabi Nuh ini mengucap alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Nabi Adam alaihi salam tatkala ruh masuk ke dalam jasadnya, ucapan pertama yang terucap adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat selainnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala dia menerima nikmat keturunan yang soleh, Nabi Ibrahim berucap alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam Allah juga ceritakan di dalam Al-Quran tatkala dia menerima banyak anugerah Allah, maka Nabi Sulaiman membaca alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami kelebihan melebihi anugerah yang Allah berikan kepada banyak hamba-hamba yang beriman. Bapak Ibu rahimahumullah, demikianlah Allah memberikan ilustrasi sifat yang penuh kesenangan melalui ayat suci Al-Quran untuk yang penuh kesenangan menjadikan keteladanan hidup bahwa manusia-manusia pilihan Allah ini tatkala mereka menerima nikmat dan anugerah Allah,
walaupun sekurang-kurangnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di Al-Qur'anul Karim terkadang Allah menyebut kata nikmat, terkadang pula Allah menyebut kata anak. Di bahasa ulama tafsir, amun Allah menyebut kata anak, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Anak ini artinya sedikit nikmat Allah si bau terita. Ini kata anak yang para mufassir. Ingatlah anugerah-anugerah pemberian Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang berbahagia. Alat ini artinya adalah pemberian Allah yang dapat dilihat atau pemberian Allah yang bersifat zahir atau nyata. Sedangkan di ayat sebelumnya Allah menyebut wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Atau di ayat sebelumnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Atau di ayat sebelumnya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih ila akhir ayat. Maka oleh kata mufassir, setiap nikmat sebelumnya si Allah di Al-Quran, maka ini bermakna nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin. Bapak Ibu rahimahumullah, oleh karena inilah para ulama menyampaikan kajian yang panjang lebar tentang bagaimana semestinya setiap hamba tatkala dia bersyukur menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di salah satu kitab para ulama memperincikan dengan bagus itu memperinciannya tatkala di alam mahsyar yang penuh Islamiyah ini benar mani Allah ta'ala yawma ayyuhal mujrimun, surat Yasin. Minggirlah wahai orang-orang kafir, minggirlah wahai orang-orang yang penuh dosa. Maka tatkala dengan kafir dengan penuh dosanya terpinah minggir dengan sifat iman, tiap penuhnya mengucap alhamdulillahilladzi najjana minal qaumin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang berdosa. Si kedua bahasa ulama tatkala yang penulis yang niki selamat melewati siratal mustaqim, maka yang penulis yang niki berucap memuji Allah sebagaimana Allah ceritakan dalam ayat suci Al-Quran, alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita semua kesusahan. Sungguh Tuhan kami adalah Maha Pengampun dan Maha menerima syukur setiap hamba. Ketika yang penulis kalian kemudian dimandikan oleh malaikat pada ma'ul hayat, air kehidupan, maka dia penulis kalian memuji Allah kembali sebagai Allah ceritakan dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rasulullah bil haqq wa mu'minun jannati wa istighfar wa kuntum ta'lamun. Iki macam tatkala selesai dan ditepati si malaikat di Al-Quran. Kemudian tatkala yang penulisnya melangkahkan kami masuk ke dalam surga, maka Allah ceritakan yang penulisnya berucap dengan pujian, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' wa ni'ma ajrul 'amilin. Tatkala yang penulisnya tiba di dalam surga, kemudian menikmati makanan serta minuman surga, setelah makan dan minum yang terucap adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah yang sedang hormati, ini beberapa ayat-ayat yang Allah menceritakan betapa kemuliaan syukur ini sangat luar biasa sampai kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya ini menjadi pujian sejauh sampai kita dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dan tak lupa akhirat kepada suri teladan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang insyaallah dan mudah-mudahan dengan salat dan salam yang bermuslimnya mudah-mudahan
berisi tentang kata syafaatul uzma. Syafaatul uzma niki ayyashfa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullal khalaiq, bahwasanya syafaatul uzma niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaat semua makhluk, mukmin kafir dapat syafaat. Ayat Allahu lahu baba syafaat, untuk Rasul ini merusak seluruh makhluk ini kepada Allah agar Allah rela membuka pintu syafaat. Senaklah lalu selalu makhluk ini sesuai dengan masyarakat. Maka pada saat ini yang pertama kali meminta syafaat untuk dimulai manusia-manusia serta penduduk alam masyarakat menerima hisab, izan dan segala macamnya. Yang pertama menerima izin syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, maka momentum kali ini yang menyampaikan terkait dengan masih yang bermuslimnya arah di suasana maulid. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang sampeyan iki kajian tentang maulid dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, aman terkaji maulid ini dari sisi sudut pandang Al-Quran dan Al-Karim. Semata-mata tiap umat Islam ini merayakan dan memperingati maulid Rasulullah SAW hanya untuk menggapai keberkahan, meraup keberkahan dari Rasulullah SAW. Aman terbaca di Al-Quran yang penulisannya sering menemukan kata barokah itu. Contoh Nabi Isa alaihissalam, Allah ceritakan dalam Al-Quran, dia berkata, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Mubarak. Atau di ayat sebelumnya Allah menyebut wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, kami turunkan dari langit air yang mengandung keberkahan. Atau di ayat sebelumnya inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarak, ila akhir ayat. Lalu Allah menyebut kata barokah. Atau di ayat sebelumnya Allah menyebut fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, ila akhir ayat. Kata berkah sering Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran semata-mata dengan satu tujuan, agar tiap penulisnya mampu mengambil keberkahan dari sumber barokah tersebut. Tentu tiap penulisnya korban tenaga, korban waktu, korban pikiran, korban harta benda, semata-mata mengagungkan kemuliaan Rasulullah SAW sebagai ekspresi kecintaan dilarangkan kecuali semata-mata agar barokah. Para ulama memberikan definisi barokah ini atasnya wa taisir di amal taat. Barokah ini adalah kemudahan, keringanan untuk melakukan suatu ketaatan. Para ulama sekalian berpendapat al-barokah al-khairu kulluhu bi yadillah ya'tuhu hasyush. Barokah ini adalah kebaikan yang luar biasa dan ada di sisi Allah, dan Allah menaruh keberkahan tersebut pada siapa jua yang menginginkan. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, sumber keberkahan di alam semesta ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberikan pujian dengan salah satu ungkapan, ma min rahmatin tanzilu ala ahli dunya wa ala ahli akhirah illa biwasitati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di nara rahmat turun di dunia, di nara rahmat turun di alam akhirat kelak, kecuali semata-mata turunnya rahmat Allah ini dengan wasilah atau perantaraan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, seorang ulama besar, dia juga mengungkapkan sebuah ungkapan simbolik pada wilayah haqiqatul Muhammadiyah lama Allah. Sekiranya di nara Nabi Muhammad, di nara makhluk ini dibawa kenal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka Bapak Ibu rahimahumullah, tatkala yang berkesenangan melakukan upaya yang maksimal untuk terima keberkahan dari Allah, maka tiap berkesenangan kemudian ini memperingati dan merayakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkesenangan mungkin sempat atau sering mantul di YouTube, makin ini era Rasul Fikri, perang ideologi dengan Wahabi macam lainnya, merayakan Maulid tidak, merayakan Maulid syirik, sekeji-keji dan berkafiran. Nauzubillah min zalik. Padahal amal terjadi dari sisi Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma yamutu wa yawma ub'atsu hayya. Nabi Isa, salam sejahtera untukku di saat aku dilahirkan, di saat aku dimatikan, di saat aku dibangkitkan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan Maulid dengan berpuasa Senin, maka dia berpuasanya silakan puasa Senin. Tetapi Islam tidak membatasi kreativitas beragama setiap Muslim. Tatkala Muslim ini beragama, bentuk perayaan ini sebagai wujud kecintaan dan kekaguman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirayakan dengan sedekah jariah dan segala macam. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berpendapat bahwa dengan merayakan Maulid ini salah satunya adalah dengan melakukan pembacaan Al-Quran. Ketika Al-Quran terbaca di saat-saat acara Maulid, maka setidak-tidaknya yang penulisnya bisa mengambil ilmu pengetahuan dengan Al-Quran si sampean atau si bacanya, bahwa pasti di situ ada keistimewaan tentang nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, sebagai salah satu contoh, tatkala membaca Inna A'tayna Al-Kawthar, Inna A'tayna Al-Kawthar. Nah, benak masing-masing kita beranggap bahwa Al-Kawthar adalah suatu telaga yang Allah anugerahkan khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para mufassir juga memberikan pentafsiran. Al-Kawthar ay al-khairul katsir al-mutlaq ghairu mahdud. Siaran Al-Kawthar ini maknanya adalah kebaikan yang banyak dan mutlak tanpa batas Allah anugerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahumullah, contoh di Al-Quran Al-Karim kata Yasin. Yasin ini yang oleh para mufassir bentuk pujian Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasin diberikan pentafsiran, Yasin ya Sayyidal Bashar, wahai penghulu segala umat manusia. Yasin maknanya ya Sayyidal Bashar, wahai sekalian umat manusia. Toha, para mufassir ini juga pujian untuk Rasulullah SAW dari Allah melalui Al-Quranul Karim. Toha, Tohniki ya Tohir, wahai manusia yang suci. Hadiki ya Hadi, wahai manusia yang senantiasa ucapannya menjadi petunjuk umat manusia. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, Al-Quran pun menjelaskan dalam banyak ayat-ayatnya tentang keistimewaan dan pujian yang tertuju untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu tidak salah manakala yang berkesenangan pun menunjukkan kecintaan, kekaguman, kerinduan dan kasih sayang kepada Rasulullah dengan memberikan pujian atau memperingati dan merayakan hari kelahiran. Bapak Ibu yang sekalian setiap hormati, amal Al-Quran Allah bercerita tatkala dengan kafir niki menghina Rasulullah dengan sebuah ucapan. Surat Al-Fussilat, surat Fussilat, dan kafir niki nolak Nabi nolak salam Muhammad akan jadi Rasul. Allah berikan pembelaan. Allah turunkan surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin.
innaka laminal mursalin, sungguh engkau adalah golongan para rasul. Di waktu sekalian dengan kafir negeri mencaci maki menghina Rasulullah SAW, Allah juga abadikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang diturunkan padanya al-dzikru atau Al-Quran, sungguh engkau manusia yang gila. Dikirim dengan kafir. Allah berikan pembelaan bagi orang. Nabi di pembelaan Allah turunkan surat Nuh wal qalami ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nuh asma min asma'illahi ta'ala yang para mufassir, dia nama dari nama Allah, yakni An-Nur, Allah Maha memberi cahaya. Wal qalami ma yasturun, dan pena takdir Allah yang menulis catatan takdir dengan sangat rapi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, sungguh engkau bukanlah manusia yang. Di kesempatan si lain Rasulullah SAW pun sering mau janjian hinaan dengan kafir. Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan kafir dikemudi. Lau nasya'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Muhammad yang terdiri mampu diterima Al-Quran mana kitab suci sebiarnya kepada anda. Sungguh kitab sucinya hanya berisi dongeng-dongeng masa lalu. Maka Allah turunkan ayat sebagai bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW dengan salah satu ayat, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyan bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah oleh Muhammad, sekiranya berkumpul jin dan manusia untuk menanamkan semisal ayat Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun sebagian dengan sebagian mereka saling tolong menolong. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang berguru sebenarnya terkadang sering mau tekanan dengan si berbeda aliran pahamnya kanjeng yang dulu. Nabi dengan Nabi no bapak ibu dia kafir, Nabi bapak ibu dia kafir. Jarang yang bermusnahnya mungkin mengenal tentang nulis kita membela paham bahwa ibu bapak dan diri penghuni syurga. Maka ulama mengutip sebuah hadis ini menerangkan anna Allah subhanahu wa ta'ala ahya abawaihi fa'amanna. Bahwasanya Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk kedua orang tuanya hidup kembali dan kemudian mereka mengucap syahadat beriman tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, Nabi menjelaskan lam yazal intaqaltu min aslabit tahirat ila ahadis zakat. Senantiasa aku dipindah oleh Allah dari tulang sulbi yang suci menuju kepada rahim yang bersih. Jadi tentu dengan hadis ini dapat ditarik benang merah atau sebuah kesimpulan bahwa ayah dan ibunda Rasulullah SAW adalah penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah, syukur yang perlu sebenarnya dijalin kesehatan, keafiatan, kesempatan serta rezeki untuk kemudian diri merayakan Maulid Nabi. Sehingga aku terkaji salah satu ayat Al-Quran di dalam kitab suci ini Allah menyatakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bima ahada 'alaihi. Dan siapa saja yang menepati, dan tidak ada orang yang lebih menepati janji dengan Allah, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Astabshiru bibaikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Di akhir ayat, sesungguhnya dengan si melakukan jual beli dengan Allah, mereka membeli jiwa mereka dengan harta mereka. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetapkan janjinya di dalam Al-Quran, di dalam Injil, dan di dalam Taurat,
bahwa sungguh mereka orang-orang yang tidak merugi. Belanja kepemerintah harta benda, saling utang, saling bersilah, saling sodakoin semata-mata dengan niat untuk menunjukkan rasa gembira, kekaguman dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah luar biasa. Jadi satu orang terdianggap dia sia-sia. Bapak Ibu rahimahullah, di salah satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab Sahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud, arak Siti Aisyah naik lalu dipegang. Ketika dipegang, belilah budak perempuan yang hitam. Sampai untuk naik balik, ketika sampai di balik, turun malaikat Jibril pada Rasulullah. Ya Rasulullah, budak bentang si belilah si Aisyah ini adalah ahli neraka. Maka kemudian langsung Rasulullah membaca Siti Aisyah, ya Aisyah, budak perempuan si bentang belilah yang dipegang ini Jibril itu adalah ahli neraka. Suruh jadi dengan mandi. Maka kemudian Aisyah menjadi budak. Tapi sebelum berangkat menjadi Siti Aisyah ambil hanya beberapa biji korban untuk jadi bekal perjalanan. Sampai dengan budak perempuan ini kemudian beliau bareng dengan si kelaparan. Maka budak perempuan si pemilik korban ini ngambil dengan si kelaparan ini minum menolong korban. Kemudian malaikat Jibril langsung pulang kepada baginda Rasulullah SAW seraya memberikan pengetahuan atau wahyu, wahai Rasulullah, bahwa budak perempuan si takdiran semua yang isi neraka sudah Allah ubah takdirnya kalian yang bersaudara. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita maulid kita sedekah dipakai sama terjalin keluarga jalin tetangga keluarga ataupun relasi dipakai tamu-tamu. Insya Allah keberkahan sedekah berkat kemerayakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mungkin anak dengan kita jadi seberangga, tetapi insya Allah akan Allah minta menjadi penduduk sampunan. Kemudian kita beranggapan sedekah dari sia-sia tanpa makna. Sehingga ada arah masih ketika Rasulullah bercerita kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, arah dengan bersedekah tentang dalam andai dan tahu sedekah kecuali hanya tahu sedekah si menerima sedekah. Akhirnya dengan ini syukur tentang dalam dayanya dengan mana ketika daya dengan nama ini sedekah ini ternyata kelemah-lemah yang Rasulullah SAW gubung ini ribut si menerima sedekah ini ternyata maling. Mikir ahli sedekah, ya Allah, pernah sedekah yang gaji ternyata jadi maling, sia-sia sedekah gaji. Makin jadi selektif, hati-hati untuk ibu sedekah gaji pilihan. Malam kedua subuh di sedekah ternyata dengan sedekah ini perlu rezeki. Kami belanja penyangka dengan kebutuhan. Kelemah-lemah di Rasulullah isi gubuk ini ribut, ternyata si sedekah ini pelacur. Mikir ahli sedekah ini boleh balikannya sedekah. Harus berhati-hati di mana Allah sia-sia atau benar gaji sedekah gaji. Malam ketelunan ketika Rasulullah sedekah ternyata daya dengan mana dia sedekah malah biasa pesan silahkan beli rezeki kami beli kebutuhan sehari-hari buat keluarga jadi. Kelemah-lemah di Rasulullah ribut gubuk si terima sedekah ini dengan pada sunnah ya gubuk. Akhirnya ahli sedekah ini setiap bersedekah dia sia-sia. Kalau pertama maling, kalau kedua pelacur, kalau kedua dengan paling sunnah. Bapak Ibu rahimahullah, akhirnya dengan ini di saatnya merasa sia-sia sedekah, merenungi dirinya. Kemudian Allah mengirim malaikat di dalam mimpi. Ahli sedekah nak yang berkecil hati, nak yang merasa sia-sia sedekah dari Ahmed. Walaupun kalau pertama maling sedekah Ahmed, maling si sedekah Ahmed ternyata dengan berkat sedekah si penuh keikhlasan ia jadi taubat gawe muani. Kemudian perempuan pelacur sedekah Ahmed nak yang merasa sia-sia karena sedekah penuh keikhlasan, Allah minta ia jadi ahli taat. Si kedua
dengan sudah sedekah itu mulai lahir, alhamdulillah karena dia jadi dengan si hidup rajin jadi ahli sedekah. Kira akan diberikan dengan lebar sedekah. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, hal terpenting dengan tiap perluasannya merayakan Maulid ini tidak lain kecuali hanya mudah-mudahan dengan Maulid yang peringatan ke setiap tahunnya yang perluasannya jadi dengan si mampu untuk mendapatkan rahmat, maghfirah, berkat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal Al-Qur'an Bapak Ibu rahimakumullah, alat tuntunan si menanti si Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al-hawariyun man ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyuhalladzina amanu ala amrin asbahu shadiqin. Nabi niki amun merayakan Maulid memperingatinya setiap tahun, coba mana-mana sedikit dengan tuntunan Allah niki mau dilaksanakan. Kunu ansarallah, jadilah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara penulis kalian salah satunya terus beli syiar agama Allah. Beli syiar agama Allah. Syiar agama Allah ini salah satunya yang penulis kalian misalkan arah anda bersyukur, arah anda maulidan, arah anda nanti arah nuzul Quran, maulid, atau arah anda Isra Mi'raj. Ini termasuk yang penulisannya membesarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi juga tuntunan supaya yang penulisannya setiap perayaan para besar maulid ini tertanam oleh keyakinan bahwa membentengkan setiap penulisannya jadi masih semangat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama berpesan, man alzama nafsahu adab sunnah nawwarallahu qalbahu bil ma'rifah. Saya melazimkan saya teguhan keyakinan di dalam jiwanya untuk memegang teguh sunnah Nabi, maka insya Allah Allah akan menerangi hati mereka dengan ma'rifah. Ini luar biasa. Jadi yang perlu sebenarnya bukan berarti merayakan Maulid dengan sesuatu yang kurang-kurang memubazirkan harta dan menyia-nyiakan waktu dan ini sudah luar biasa pun pengorbanan yang berhubung di dalam mencari keberkahan dari sumber barokah tersebut agar yang penulisnya masuk melalui pintu taat kepada Allah melalui pintu cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam banyak riwayat yang penulisnya ini salah satu hikmah merayakan Maulid ini kan terlalu agar terlindungi hidup beliau. Kafaratul dzikri, hifzus sunnati, asratul syauqi, luwih rindu karena kita nyebut dia jaga kesunnah, tulung ke agama. Niki hikmah dengan setiap perayaan Maulid seakan setiap tahun. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah riwayat malaikat Jibril niki muni, ya Rasulullah, malaikat Jibril, saya baca sholawat kepada peluruhnya 10 kali ke lemak, 10 kali ke kelem, maka yang berjanji di hadapan Allah untuk memegang kedua tangannya melewati siratal mustaqim. Sallu ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Malaikat Mikail pun menurut, ya Rasulullah, saya mengucap salawat 10 kali di sehingga waktu pagi, 10 kali waktu malam, yang berjanji di hadapan Allah untuk pasti layak yang minum yang telaga al-Kautsar. Oleh karena ini arah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebunyi wa inni muntasirukum ala Muhammad. Umat sering buat di sedih telaga al-Kautsar. Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Malaikat Israfil pun tak ketinggalan berucap, wahai Rasulullah, saya dengan diumatkan baca sholawat di Palestina 10 kali di Demak, 10 kali di Kelam, yang berjanji hadapan Allah untuk ditiangin angkat gelar yang saat yang sujud di bawah arsy Allah, kecuali setelah Allah pasti dijamin ampunan dibalik dengan sip bersolawat dibalik belum. Sallu ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Si terakhir malaikat Israfil alaihissalam, beliau berucap di judul Nabi, ya Rasulullah, saya dengan umat dan baca sholawat 10 kali di balik pelunggunya, 10 kali di dalam di balik pelunggunya, yang berjanji hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyambut nyawana dengan penuh kelembutan. Sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang sedang menyaksikan hadir, amal kesaksian makin lebih banyak kesempatan, lebih banyak tontonan, bahwa yang penulisnya ini terserah habis-habisan. Yang ngarang maulid tulen-tulen bid'ah, yang ngarang maulid tulen-tulen mungkar khurafat dan seterusnya. Yang penulisnya yang ditekan goyang, ditekan pindah keyakinan dengan sesuatu yang memang sangat sederhana dan sunnah. Ya orang tulen-tulen sunnah sekali tadi maulid kita baca Quran, baca sholawat, serahkan pujian-pujian kepada Nabi, dengar tentang kemukjizatan Nabi, dengar tentang tersebut datuk Nabi, paman Nabi, istri Nabi, putra putri Nabi, semua sahabat yang memperjuangkan dakwah Islam. Di arah ini bersifat bid'ah, di arah ini ulama mungkaran ataupun sesat. Hanya paham-paham si baru memahami salawati mudik yang penulisnya dengan berlaku bid'ah, ulama mungkaran dan sebuah kesesatan. Seperti yang penulisnya berpedoman berpegang atau berpegang dengan isi sampai masih Nabi, tawassadu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Para perantara, berwasilah dengan keagunganku, sungguh kemuliaanku di sisi Allah sangatlah luar biasa. Bapak Ibu rahimahumullah, mudah-mudahan bisa dalam kesempatan hari ini menguatkan keyakinan yang penulisnya untuk senantiasa dan terus-menerus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa barakatuhu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin al-'azim. Allahumma shalli ala man dzakara wa salli ala man ta'awwada wa salli ala ashabil akhir al-muhajirin minhum wal ansar wa ala alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma tabaraka jazaakum Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alna min khayri ummati wa ahyina masjidil a'la sunnati wa tawaffana bi millati wa syurna ya Allah bi zulmati. Allahumma ya rabbi hadhihi al-umuri bi wa hudan min nabiyyika wa kalimatuka ma'siyatan wa ta'ala sirka rabbana atina wa'atina ala rasulika wa qulna innaka la tuhibbul dunya rabbana atina hasanatan wa qina adhaban nar wa qina ma'asyahidin wa qina ma'asyahidin wa qina ma'asyahidin sallallahu alaihi wasallam Muhammad